Hes. Jan di omah sugih. Nah ini. Wah, ya wong sugih ki nanggape ben Bos. Iki lho. Ben apa jenenge? Roncong, mosok wong ngene rock. Nek ana tanggapan dadi ben. Ana tanggapan sing ngedram iki dram jatilan aku wiruh ya. Iya, ora apa-apa jenenge rezeki kok pernah-pernah. Biyen Pak RT ade kanca lawas. Kanca lawas. Sadurunge ngene iki mbiyen ngeben sik. Nah, ning ngeben dheke kudu wong papat. Wong bene dheke apa jenenge rada sangar. Ben dosa ya mbiyen ya. Wah ya ora medeni. Putra seniman maksane. Maksude putra seniman. Bapak aku rak ndek gamelan sepangkon. Anake akeh didum waris. Aku leh bende. Wah hebat no. Saiki tak nggo dol es nek awan. Wah ora. Es dung-dung. Lah iya makane awake iki apa wae ditekuni. Aku dadi pembantu ngene ya tak tekuni kok. Apik. Aku saka darah silsilah keluargaku kabeh dadi pembantu ini. Aku tawani gawean apa-apa mah. Kok mah meneruskan generasi pembantu ini. Dinasti pembantu ke pembantu. Ayo makane pembantu kae. Aku ki ya rak melu bojoku. Wong tuaku ya melu bojone biyen. Dadi sak terahku meneruskan generasi melu mara tuwa. Dadi ming trah kere. Ning aku senajan pembantu ki ning wacanane berita-berita ki update karena membaca itu adalah jendela dunia. Wah. Ngono ki lho. Mula aku RT tak mulang. RT jabatan entuk ning kepinteran-pinter aku, Pak. Lho. Apa pinunjulmu nek pinunjulmu maca-maca ngene iki. Ki tuku apa ming nganu buntel sego kucing? Ya ora iki ya tuku no ragat no. Saiki misale kepandian-kepandian ngene kuwi ya rung mesti iso. Nah, kecerdasanmu apa? Kecerdasanku coba kowe saiki tak takon. Kowe ngerti kewan ra, Pak? Ya ngerti kok ya. Nek kok keluargamu dhewe. Lho ya ora. Saiki tak takon nang donya kewan paling ngeyel apa, Pak? Kewan paling ngeyel kuwi salah. Urung jawab suwe kok. Ayo nggo loading barang kok ya. Macan. Salah. Ula. Salah. Apa? Munyuk. Kok iso? Lu ngeyel. Pinter kan. Ning aderak nanggir dalan iki. Nanggir dalan. Nek misale ana munyuk ketabrak atau brus ngono. Misale ning munyuk mlaku-mlaku. Ngejak anake ana munyuk ngejak anake ketabrak brus ngono. Nesu ora bapakne munyuk mau. Ayo genah nesu ku wong numpak motor jenenge ora nganggo aturan kok ngerti banter ning nyabrang ngono kok. Kowe berarti bapakne munyuk kuwi. Mergane? Ayo nesu. Wah kowe iki bales ta cerita. Oh, ayo bales kok ya. Lah iya, nek ya ora apa-apa. Senajan aku kaya ngono kowe iki. Aku tamu nang kene ya lho ya ngerti. Tamu kok nyuguh piye wong kowe ora goleh-oleh. Ayo tamu kan oleh-oleh ra kudu buah tangan to, informasi barang. Ning aku ya kowe Pak, aku angger maca koran ngene iki. Aku ki mesti hawane ming pengen nangis. Kok nangis? Kok iso maca aku? Ya nek ra iso maca tuku koran kon macake sing bakule kok ya. Kaya awake dhewe tuku TTS ya. TTS ki cara dene mah nuku masalah ya. Ayo tuku masalah wong ade golek hiburan to. Malah kon ngisi kon mikir. Tuku sing wis diseni no. Oh, dadi yo awake dhewe kudu kaya meneh kan jenenge iki lho Pak, sesuk neh kan dilonehi arep pemilu lho Pak. Pemilu terus. Aku iki pemilu Pak, didumi duit Pak. Wah, aku pemilu didumi 50 Pak aku mbiyen. Aku yo omong no. Terus lho mosok aspirasiku dituku 50 aku ngono. Apik-apik kowe tetep ayo nganu Indonesia ya. Harga kula. Terus kudune tundake selawe aku. Kudune 100. Ya ora. Kowe ora apik Mas Pur. Kowe perlu pendidikan politik warga iku ora oleh nampa jual beli suara ngono kuwi. Ora oleh. Kaya aku no. Piye kowe mbiyen? Wah, aku nampane aku ya ditawani ngene iki. Nganu jenengan 50 epitu 5 Wah ya aku sebagai tokoh masyarakat kok ya mesti ra gelem no. Terus ayo tambah selawe ya. Iya padha nggonku men genep 100. Nah iya itu harus dibenarkan. Awake dhewe iki ning aku sowanku dene kan arep ketemu juraganmu.
Kowe rak nyameng pembantu to nang kene. Lho ayo genah no. Ayo aku arep ketemu juraganmu aku wis ana wigati sing tak sampe. Janji pun. Janji. Wis gawe janji ro. Wis ngomong ro manajere nek ketemu. Ya. Soalnya juragan ku wonge sibuk ra dia ketemu karo sembarang wong. Maksudnya kepiye? Lho, wis Mas tor aku. Ayo Mas Pur, lah. Berisik banget kita pikir ono tawuran warga jebule ada Pak RT toh. Pak RT, pripun? Nggih. Lah kok Niki, Dayo? ah. Aku tuh heran loh Mas, aku tuh heran banget sama Pak RT ya toh. Warganya Pak RT itu kan banyak ya toh. Ngadeg lho, Pak. Aku lungguh yang ngadeg. Sing apik lho. Era sopan Niki niki wau ki nakokke jenenge madhep ki sing apik. Dadi kan kabeh ki semua. Kok mati ngonyoke iki piye toh? Niki madosi jenenge. Kok Ayo, kan aku ki- sebagai Iya. warga kan kok nganu ada Mbak Irin kan belum saya datangi ini makanya saya datangi gitu. Aku tuh heran loh sama Pak RT. Lah piye ta? Seminggu itu ada 7 hari toh. Mosok dalam seminggu itu ke rumah tuh bisa 8 kali. Padahal warganya itu kan banyak. Ngopo kok kesini terus yo. Terlodongku hilang terus loh Mas Pur. Oh, jangan ngarani saya mau RT Jangan, golok. aku tuh udah ngarani. Pun Pak RT. Ini saya luruskan, Pak RT niku ora tau nyolong lodong. Pitik biyen. Oh gitu toh. Ayo sing nyuguh kowe kau. Pripun Pak RT mungkin ada yang bisa nggak saya bantu. Ini boleh duduk enggak Oh, boleh duduk silakan. Boleh monggo. Pripun Pak? Dados ini kan wigatine niku pancen nganu Bu. Pak RT ini kan wigatine pancen. Wong ono Pak RT kok malah digunggu iki lho. Lho, maksudnya RT terpilih kowe ra meh. Protokoler iki aku ketemu sik lagi tak omongke nek ana tamu. Nah, ya kan wis sampai kan iki kaya kenegaraan wae. Pripun Pak RT nopo? Ngeten lho Bu Pripun? RT tadi. Bukan. Oh bukan toh. Mbak Anggun tadi saya kan mau mengecek DPT apakah kemarin sudah ada warga yang mendata ke sini terkait persiapan pemilu 2024. Wasis aku. Bayarannya larang. Oh, DPT itu data pemilihan tetap itu ya, data pemilihan tetap ya. Itu apakah sudah pernah ada warga petugas yang mendata ke sini? Oh, jane Kok wis ya, Mas. pintu depan nggak ada stiker tempelannya? Lalu saya copot. Apa dicopot? Lah saya requestnya yang ada foto saya kok nggak ada foto saya. Wah, ini Ngregeti ya Bu ya. weh, greget-gregeti nek lu templake bathuke niki dadi nek ketemu wong ngerti. Lah saya copoti Pak. Lho, Niku itu harus guna pasang di gunane depan. napa jane? Hah? Gunane Identitas Mas berarti rumah ini sudah didata. Nek belum kan saya kesini terus. Oh. Saya akan kesini terus 5 kali sehari. welok. Ya enggak, ini Lah jemi. saya copoti Pak. Lah terus gimana? Ayo harusnya ditempel di depan. Terus kan ada tanda terima pendataan itu di mana? Duh, piye Mas hilang. Iya niki dadi pancen ngeten niku lho. Bu, dadi kabeh niku kan saged dinganu. Lah ya, tuh hilang ya Pak. Pripun Pak? Nah itu harus arsip, harus dijaga, nggak boleh hilang sebagai bukti bahwa sudah ada data. Waduh ya udah, Loh. ini aja Pak, saya tak nyuruh Mas Pur buat nyari dulu. Kebetulan ini saya mau ada tamu Pak, bukannya saya ngusir atau apa. Nggih, monggo nek misale Pak RT mau di sini, mau rembukan sama tamu-tamu saya mau ikut ngobrol boleh. Oh, Tapi nggak kalau ya apa-apa. bisa ya silahkan ke rumahnya. Saya disuruh pergi tuh ini. Ya monggo lho Pak, langsung mawon nggih. Ya, Saya mau Mas, minum diterke, aja belum. Mas, diterke, Mas Pur, diterke, Mas. Aku Diterke. balik ke Rono. Oh iya Rono, Mas karo koyoke tamu nih itu udah datang. Saya cek dulu. cek ya Bu ya. Cepet. Pak RT. Makasih nggih, Bu, nggih. Makasih ya Pak RT ya. Nggak usah kesini lagi ya. Aduh. Punya Pak RT kok ribetnya minta ampun. Ke rumah kok sering. Mas Pur, udah datang belum tamunya? Saya cek Bu. Ternyata pintunya sana Ibu. Loh piye toh, kamu tuh kerja di rumahku kok nggak apal-apal pintunya di sebelah mana? Wah, Bu, Iya, tamunya ini kan rombongan. rombongan. Pakai mobil putih. Pakai mobil putih betul. Bener. Iya. Kok di atas ada lampunya Bu? Wih ambulan, yang bener dicek coba, ayo. Wah, jangan malu-maluin toh kamu tuh. Ada? Apa meneh toh? Hah? Apa? Nggak apa-apa Bu. Dijemput sih tamune. Suwen iki Mas Pur iki. Lah ini benar, ini tamu-tamunya. Waalaikumsalam, silakan Bu Tuti. Wah ini tamu-tamu saya, ini ada Bu Tuti, ada Bu Ana, ada Pak Zainuri, monggo. Salim dulu enggak? Oh salim dulu no, ini monggo, ini tamu-tamu kehormatan. Monggo. Nggih, langsung prasmanan. Bukan prasmanan, Oh, yang Bapak Ibu enten monggo nih. langsung pinara. Nah ini yang tamu yang tak tunggu-tunggu bukan Pak RT. Walah. Maaf ya Bapak Ibu kalau menunggu lama, soalnya tadi ada tamu tak diundang. Nggih. Nah, gitu. Ini sebelum ngobrol nyuwun pangapunten,
didamelke unjukan apa? Kopi purun Ibu? Minuman. Kopi? Napa? Susu? Napa? Seadanya. Seadanya nggih. Gak usah nawari, kita cuma punya teh. Langsung nawar-nawarin kita duit. Saya buatkan dulu ya. Monggo. Ini asisten saya setia sekali. Dari zaman masih muda, sekarang sampai keriput-keriput itu ya masih setia sama saya loh. Cuman kadang-kadang salah pintu-pintunya itu salah. Gak hafal rumahnya gitu ya. Oke, nanti sebelum kita ngobrol, ini kayaknya biar sembari, biar agak santai. Sambil nyeruput teh kayaknya enak gitu ya Bapak Ibu ya. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Arsip Menyapa. Asik, kita semua butuh asik. Asik, menjaga merawat kita. Asik itu hidup kita. Mengapa tak aku rawat diri? Bukit-bukit pun telanjang berdiri. Pohon dan rumput-rumput enggan bersemi kembali. Burung-burung pun malu kan bernyanyi. Yeay, tepuk tangan dulu boleh dong Bapak Ibu, kita kasih tepuk tangan dulu. Masih di Arsip Menyapa ya pemirsa, dan tentunya kali ini kita akan coba berbincang, ngobrol bareng, ngobrol santai bersama dengan tamu-tamu istimewa saya hari ini. Kita mau ngobrol arsip pemilu sebagai bukti sejarah demokrasi di daerah istimewa Yogyakarta. Tapi sebelumnya saya mau sapa dulu Bapak Muhammad Zainuri Ihsan, anggota KPU daerah istimewa Yogyakarta. Bapak sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kemudian juga Ibu Tusiani SH, anggota Komisi D DPRD daerah istimewa Yogyakarta. Bu Tusi sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih sudah bertamu di kediaman saya yang sederhana. Waduh. Dan satu lagi juga sudah hadir Ibu Dr. Anda Ana Nuriani, Arsiparis dari DPAD Daerah Istimewa Yogyakarta. Ibu Ana sehat? Luar biasa. Luar biasa. Baik, ini menarik sekali. Kalau tadi kan di awal itu ada Pak RT yang datang ke sini udah ngomongin soal pemilu. Nggak berasa tahun depan kita udah ini ya Bu ya, udah mau memasuki tahun pemilu begitu ya. Nah mungkin saya mau ke Pak Zainuri diceritakan dulu dong Pak terkait dengan sejarah demokrasi di Yogyakarta ini seperti apa sih Pak? Ya kalau sejarah saya kira Jogja menjadi pihak yang sangat pengalaman ya, karena memang demokrasi di Indonesia ini dan dilakukannya pemilu itu paling awal ya. Jogja ini tahun 51 sudah tahun 51 ya Pak? uji coba pemilu ya. Betul. Sampai kemudian secara serentak di tahun 55 ini dilakukan secara serentak se-Indonesia. Nah, tentu pengalaman berharga dari masyarakat Jogja tentang demokrasi kemudian saling menghargai antar sesama ini saya kira menjadi tonggak sejarah ya Yogyakarta. Dan beberapa sejarah ini kemudian sudah pernah ditulis oleh beberapa pihak, termasuk kemarin kami mendapat buku tentang pemilu 51 itu dari Dinas Kebudayaan ya. Nah, tentu saya kira arsip bukunya mungkin juga sudah di DPAD ya itu. Baik, jadi ini sejarahnya panjang ya Mas Pur, tapi yang lain juga boleh dikasih tuh. Ini catak. Ini teh ya Bu ya. Monggo. Niki namung Sambil telung. diunjuk biar lebih santai. Niki namung 3.000 Bu. Lah wong kok dodolan komersil terus loh, gajinya kurang po. Jadi Bapak kalau boleh kita sedikit flashback, sebenarnya Yogyakarta ini sebagai wilayah kerajaan malah ternyata menjadi pramakarsa pemilu pertama kali ya, Betul, tahun betul. 1951. 51, ya. Baik, gitu. Tapi sejarahnya juga cukup panjang ya Pak ya, 1951. Nah dari sedikit cerita yang disampaikan oleh Pak Zainuri, mungkin saya mau ke Bu Ana. Bu Ana sebenarnya mungkin juga bisa diceritakan terkait pentingnya arsip untuk sejarah demokrasi khususnya di Yogyakarta ini nopo sih Bu? Iya Mbak Agun, jadi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah itu memang punya fungsi menyelamatkan dan melestarikan arsip-arsip yang bernilai sejarah, gitu. Termasuk arsip tentang pemilu ini. Nah,
arsip tentang pemilu yang sudah ada di DPAD itu memang seperti yang disampaikan oleh Pak Ihsan tadi, terkait pemilu 51 pun sudah ada di sana. Bahkan kami sudah membuat guide arsip terkait pemilu tahun 1951 sampai 1999 begitu. Jadi kami memang punya tugas untuk menyelamatkan informasi yang bersejarah ini. Nah, apalagi ternyata di DIY menjadi tonggak demokrasi yang pertama begitu. Kita sudah 14 kali loh melaksanakan pemilu, begitu. Oke. Begitu, Mbak. Untuk dari tahun 1951 tuh bentuknya seperti apa? Mungkin Mas Pur kan juga gak kebayangkan arsip atau mungkin bukti autentik sejarah perjalanan demokrasi di Yogyakarta ini bentuknya apa saja sih, Ibu? Jadi ini di sini di cover ini ada seorang ibu memasukkan surat suara itu menggunakan bumbung. Kalau zaman dulu ini tahun 51 ini. Ada pakai besek begitu. Jadi setiap tahun itu ada inovasi. Iya, sesederhana ini begitu ya, karena dengan sarana yang terbatas waktu itu begitu. Jadi, tapi memang kita menemukannya untuk arsip-arsip 51 itu memang sedikit begitu ya. Jadi karena ya DPAD sendiri lahir baru tahun 96. Nah, padahal ini jauh sehingga kami mendapatkan kasanah itu kan dari jawatan-jawatan yang dulu memang sudah ada begitu. Nah, waktu itu mungkin pemahaman terkait arsip pentingnya itu arsip, penting itu belum terlalu sehingga kami mendapatkannya hanya sepotong-sepotong begitu Mbak Anggun. Oke, tapi kita jadi tahu ya ternyata perjalanan demokrasi di Yogyakarta ini cukup panjang dari tahun 1951. Dan kotak suaranya saja mulai dari bentuk bunga kayak gitu ya Mas ya. Nah, iya. Ini ngapunten sambil diminum, monggo. Nah, kamu menyuma enggak kayak kamu minum sendiri. Kamu tuh bikin 5 itu buat kamu sendiri loh. Saya ini ya uang yang ngombe ya. Monggo Bapak Ibu kalau misalnya mau ngujuk silahkan gitu ya. Ini saya nanti mau pinjem bukunya Bu Ana mungkin ya. Saya mau lihat seperti apa mungkin arsip-arsip yang berhasil dikumpulkan. Tapi saya membayangkan mungkin zaman dulu ya seperti yang Ibu katakan ya. Pemahaman ataupun juga pengetahuan terkait dengan pentingnya arsip ini mungkin masih minim sekali. Jadi agak kesusahan untuk mengumpulkan Mas. Kesadaran dari masyarakat untuk mengarsipkan dan mungkin belajar seperti itu juga belum seperti sekarang gitu ya. Nah, walaupun undang-undangnya sebetulnya sudah dari tahun ya? 71. Oke, jadi undang-undangnya tapi sosialisasinya mungkin masih belum. Oke, baik. Nah, mungkin saya juga mau ke Bu Tusti nih sebagai salah satu produk hasil pemilu kalau boleh kita bicarakan ya. Kalau dari Bu Tusti sendiri melihat masyarakat Yogyakarta pengetahuan terkait dengan pentingnya arsip ketika kita melakukan pemilu ataupun juga demokrasi di Yogyakarta ini seperti apa kalau menurut Bu Tusti? Oke, baik Mbak Anggun. Jadi sebenarnya tugas Dewan itu kan ada 3 ya. Pertama legislasi itu kan membuat aturan perundangan. Atau kalau di DIY namanya perda. Kemudian pengawasan. Pengawasan itu ya pengawasan menyeluruh terkait dengan pengawasan terhadap kinerja dari pemerintah. Kemudian yang ketiga itu terkait anggaran. Nah ini yang kaitan dengan arsip ini kan selain kita mengalokasikan anggaran, itu kita juga membuat yang namanya regulasi. Kita sudah memproduksi, menelurkan regulasi terkait dengan arsip, itu Perda nomor 5 tahun 2018. Ini secara keseluruhan itu mengatur terkait dengan yang saya ingat itu terkait dengan arsip statis dan arsip dinamis. Kalau arsip statis itu ya bagian dari tadi seperti Bu Ana, teman-teman BPAD itu membuat arsip-arsip yang zaman dulu. Kemudian yang arsip dinamis itu kan yang keseharian kita yang kita lakukan terkait dengan persuratan, kemudian administrasi kantor dan lain-lain. Jadi ini bagian dari kita mendukung untuk bagaimana arsip di daerah istimewa Yogyakarta ini menjadi khasanah yang nanti akan dinikmati oleh anak cucu kita. Bisa diwariskan gitu ya. Tuh Mas Pur, jadi itu nggak sembarang arsip bahwa kalau terkait dengan arsip ini ada aturannya. Itu harus yang penting-penting ya Bu ya. Kalau misalnya saya mengarsipkan surat
cinta saya yang dulu saya pas nembak Wah majikan ini, saya. ini berarti belum paham ini, belum paham. Kok mau soal ngapain surat cintamu diarsipkan ini memang ada kontribusinya atau Itu ada kan penting manfaatnya untuk untuk masyarakat. kehidupan saya toh Bu. Nah biar lebih paham coba saya mau nanya ke Bapak ternyata kalau misalnya kita ngomongin arsip itu kan bentuknya beda-beda ya Bapak Ibu ya. Ini sebenarnya yang bisa diarsipkan itu nopo mawon toh. Iya, kalau di kami itu di peraturan KPU ya terutama itu ada beberapa arsip ya. Kalau di kami itu ada arsip substantif ya dan arsip fasilitatif. Substantif itu berkaitan dengan tahapan penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Jadi ada 3 tahapan pemilu legislatif ya, baik DPR, DPD dan DPRD, kemudian pilpres, kemudian pilkada. Jadi masing-masing ada tahapan yang memang menciptakan arsip. Ya. Disitulah kemudian arsip itu menjadi dikelola, kemudian ada retensinya juga. Jadi dalam proses retensi itu ada yang kemudian diputuskan permanen menjadi dokumen sejarah, ada arsip yang kemudian dimusnahkan. Itu di yang substantif itu tahapan, kemudian yang fasilitatif ini yang rutin. Ya, dari hukum, tata persuratan keluar masuk, kemudian pengawasan ya. Kemudian protokol dan sebagainya ini masuk fasilitatif. Oke, nah saya juga mau penasaran ternyata nggak sembarang arsip yang bisa diarsipkan, ada yang dimusnahkan juga. Bentuknya kayak apa? Nah nanti aja kita ngobrol tapi kita ngeteh dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Arsip Menyapa. Asik, kita semua butuh asik. Asik, menjaga merawat kita. Kita semua butuh asik. To the magic of the moment, of the glory nights, when our children of tomorrow dream away on the wing of change. Apor. Dalam Bu. Tadi kan kamu nanya, surat cintamu ini bisa diarsipkan, ya kan? Berarti tadi udah jelas toh bahwa arsip surat cintamu tuh nggak bisa diarsipkan, nggak sembarangan bisa diarsipkan loh. Yang informasi khusus-khusus ya Bu ya. Maksudnya Iya. bisa untuk bukti sejarah gitu ya. Pertanyaanku emang kamu tuh punya yang po, dua yang po, dua Loh, pacar po. weh, Ada Ibu yang itu mau? nyempelek ya loh. Saya tuh walaupun jelek seperti ini Bu. Aku nggak ngomong loh ya. Aku nggak ngomong loh. Pacar saya tuh 4. 4 orang semua itu. Jelek gini tuh pacar saya 4. Bu. Orang semua. Ya orang tapi ya jelek-jelek semua. Tapi ya punya. Oh, iya, iya. Yang penting punya ya kalau tidak. Woi. Aduh. Ada tamu toh. Wah, nggak bilang-bilang nih ada tamu. Bentar. Benar. Bukan apa-apa. Ya kok Pak RT kok neranyak banget Nah, kok. itu loh. Ini kan ruangan saya kok. Tas saya Wah, ini tas istri saya kok salah nggawa aku rapopo gawane. Ini ngopo toh Pak RT? Di dalam saya kok nginjen toh kok ada pembicaraan serius ya. Saya kan sebagai pejabat paling rendah tetap harus ikut gabung Pak Januri gitu. Terus Ini Pak Duko sama Pak RT. Ada kisah awalan. ini ganti RT ya. Ini Pak RT yang paling reaktif ini Bu. Jadi nek wargane segone mateng teko. Kalau ada Dapat ya? lapor saya klub sini mesti. Cuman saya mana, Bur? Ini Pak sisa saya. Orang baru datang minta Saya sudah booking dari pagi tadi. Iya. Ya wis lah enggak apa-apa. Mosok ya udah diusir. Orang Medaya ya Jangan udah lupa. diusir. Pak Jainuri yang ini Bu Nunu. Tadi saya di luar di grup Pak Jainuri. Oh iya. Buat Pak Jainuri ya. Soalnya kamu berwibawa banget Pak RT. Bukan Pak, bukan Bu, bukan. Allah Pak Jainuri, bukan. Terus? Ya udah saya Pak Jainuri. Kok gak mirip? Ayo ganteng beliau. Tapi mumpung ada Pak RT ini, Pak RT juga biar paham banget terkait Ini dengan bahas arsip. tentang apa ini? Bisa diulang nggak tadi? Nggak bisa, lanjut. Nah ini kan tadi kita udah bahas banyak banget tentang arsip ya Mas ya. Mumpung tadi kayak Pak RT bilang kan kita mau
pemilu nih tahun Pemilu, depan nah. gitu kan. Nah ini saya mau nanya juga nih ke Bu Ana. Bu Ana sebenarnya untuk pengelolaan arsip ini ada maintenance khusus nggak sih Bu? Seperti apa Bu? Ini dijawab dulu Bu, ini biar Pak RT yang ngunjuk. Monggo Pak RT. Ya saya, monggo Bu. Ya, Monggo Pak RT. ada Mbak Anggun. Jadi monggo. dalam pengelolaan arsip itu ada beberapa tahapan. Yang pertama penelusuran, akuisisi, kemudian pengolahan, kemudian preservasi, kemudian layanan begitu. Nah, untuk arsip-arsip KPU kita sudah melaksanakan akuisisi, sudah mengolah dan sudah melayankan bahkan begitu. Jadi tahapan ini sudah lengkap untuk arsip-arsip pemilu. Khususnya arsip yang tahun 51 sampai dengan 99 tadi. Sedangkan untuk yang tahun 2000 berapa ya Pak? 2004 sampai 2019 ini kami sedang mengolah. Jadi belum bisa dilayankan. Jadi baru kami olah supaya arsip-arsip itu nanti bisa digunakan oleh pengguna itu lebih mudah mengaksesnya begitu. Itu kalau Salah satu pengolahannya ya ini kami membuat daftar arsip, membuat inventaris, membuat guide arsip, bahkan membranding arsip-arsip yang sudah kami olah itu dengan menyampaikan secara digital kepada masyarakat dengan adanya diorama itu tadi ya, diorama secara digital nanti. Jadi tidak membosankan. Betul, menyajikan arsip itu tidak membosankan. Ya. Berarti arsip itu tidak seperti Pak RT. Lah kok? Membosankan. Ini lebih variatif arsipnya. nek warga saya itu pengen mengakses atau melihat gimana Bu? Apa bisa online, apa bisa datang langsung ke mana? Bisa manual dan bisa secara Matic. elektronik. Manual. Serius, ini itu kendaraan kamu loh ini. Ya. Oh, jadi kalau misalnya Pak Rete pengen banget tahu gitu kan, ini bisa minjem dari punya Bu Ana juga. Belajar tuh jangan setengah-setengah ya toh. Itu apa diakses untuk umum Bu? Yang untuk buku yang dicetak itu? Kenapa? Bisa diakses untuk umum ya Bu? Bisa, ya? bisa. sekali. Ini membantu. Ini sarana penemuan kembali. Jadi membantu pengguna untuk memudahkan mencarinya. Dan kami melayankannya sesuai apa yang dimaui oleh pengguna gitu. Nanti makanya kita pinjem ya Pak Rete Ya, ya, kita biar kita jadi pinjem. tahu ya. Iya. Tapi sebenarnya tuh saya agak sedikit apa ya, masih abu-abu gitu loh Bu Ana dan juga Pak Zainauri. Sebenarnya tugas atau lebih rincinya tugas dari Bu Ana dan juga Bapak Zainauri terkait dengan arsip ini, perbedaannya ada di mana toh Pak? Iya, kami sebagai penyelenggara negara yang menyelenggarakan pemilu memang kami menjadi salah satu pencipta arsip ya. Oke. Jadi kita menciptakan arsip dan arsip ini sesuatu barang yang saya kira sangat berharga karena menjadi nilai sejarah ya. Dan proses penciptaan itu kami di KPU sudah mengeluarkan atau menerbitkan banyak regulasi ya, baik regulasi berkaitan dengan retensi, kemudian regulasi tentang arsip dinamis dari penciptaan, pemeliharaan sampai penyusutan ya. Nah, kemudian di retensi sendiri kan memang ada klasifikasi ini yang musnah ya, seperti surat suara itu kan arsip, bagian dari arsip tapi tidak permanen karena tidak bisa kita simpan semua. Karena kalau menyimpan arsip surat suara itu ya harus butuh gudang yang besar gitu ya. Nah, kemudian ada nanti yang permanen yang kemudian retensinya bisa 1 tahun aktif, 4 tahun inaktif atau 2 tahun aktif, 3 tahun inaktif. Sebenarnya setelah 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun itu kemudian selesai retensinya, maka kemudian kami tata kembali, kami serahkan kepada arsip daerah. Jadi untuk pengelolaan arsip semua akan disentralkan di arsip daerah. Baik. Nah, cuman kami memang ketika arsip yang asli itu kami serahkan ke arsip daerah, kami harus punya digitalisasinya. Karena biasanya kami itu karena masih melayani peserta pemilu, itu biasanya partai atau masyarakat masih mengendaki arsip-arsip lama. Jadi ada yang minta arsip 2004. Nah, kalau kami tidak punya digitalisasi, kami tentu tidak bisa melayani mereka. Sehingga arsip-arsip yang sudah rencana kami serahkan, semua kita digitalisasi sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat. Gitu.
Baik, ini jelas sekali ya yang disampaikan oleh Bapak ya. Jelas. Tapi ini saya juga mau ke Bu Tusti dulu. Saya kapan? Yo kamu mau naik? Yo wes kamu dulu Pak. Pak Rete mau nanya, naik. coba. Yo gak usah gitu ini tasku. Mau pakai ini dulu. Ya kan? Monggo Bu, Belum Bu Tus. ya. Tapi Bu Tusti ini kan tadi juga sudah menceritakan terkait dengan dukungannya ya Bu. Iya. Ya, seperti apa ada regulasinya juga Pak RT gitu. Nah Bu tadi kan saya ternyata udah dibagi berkas ya atau formulir DPT itu ternyata kok hilang gitu loh Bu. Ya kan? Nah berarti kan ada pasti kan ada orang-orang yang kayak saya nih. Ya, slider. Slider gitu loh Bu, slider. Lalen gitu. Nah, kalau Bu Tusti melihat masyarakat Yogyakarta kesadaran terkait dengan arsip minimal arsip dari yang sudah didapatkan pribadi itu seperti apa Ibu monggo? Oke, tadi kan Mbak Anggun Hilang toh Bu. suratnya yang dikasih Pak Dukuh kemarin hilang ya. Padahal itu kan penjenengan besok tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Oh iya Pak. Maka dari itu monggo nanti dibantu oleh Pak RT untuk ngurus agar penjenengan itu Bisa dapat formulirnya mendapatkan lagi ya Bu ya. berkas untuk besok penjenengan bisa memberikan hak pilihnya di TPS. Oke, jadi berarti ini kan ada memungkinkan juga masyarakat-masyarakat yang seperti saya gitu Iya, Bu ya. karena kan sebenarnya lewat online juga bisa. Oh bisa Misalnya kamu tuh Mbak informasinya nggak lengkap tuh. Itu nyuwun kalau lewat itu bisa download lewat apa ya Bu ya kira-kira? Apa Pak? Mas? Bisa di download lewat apa kalau online itu loh? Iya sih kalian rasa dipidak. Walah ngulom Bu. Itu ada itunya apa ya namanya kalau di sini kemarin saya pernah lihat Aplikasi atau mungkin ada ini kan apa ya? tinggal memasukkan nomor induk kependudukan nanti kelihatan Mbak Anggun udah masuk atau belum. Bisa ngecek secara pribadi ya Bu, Mas mandiri. Fuad udah masuk belum, Mas Pur Pur. masuk atau belum gitu. Tuh kamu tuh kayak gitu loh Besok makanya. makanya hal-hal seperti itu sering-sering nginep di tempat saya. Loh, Nanti saya masa saya jelaskan. disuruh nginep ke tempatnya Pak RT tuh. Berarti sangat penting sekali nggih Bu nggih hal itu nggih. Cek lagi. Masa diinjek lagi nih kan. Saya tuh suka kalau udah ngobrol sama tamu-tamu kayak gini. Ya. Soalnya itu saya jadi tambah pinter gitu. Kalau melulu ngobrolnya sama kalian itu saya nggak pinter-pinter gitu ya. Aku mau tanya apa? Mumpung ada Bu Ana. Nah ini saya mau tanya Bu. Boleh. Ini kan tadi sudah ngobrol panjang. Panjang banget Ini betul. kira-kira saya mau buatin makanan ini apakah boleh lagi? Gak usah diinjek lagi. Loh kamu mau bikin makanan ya udah nggak apa-apa. Oke. Mumpung ada tamu-tamu saya Mumpung kasih yang. yang mau lewat juga mau. Oh iya, Ya. oh iya. Ibu, Bapak ini mungkin saya mau menyuguhkan makanan dulu, ya kan. Sembari nanti kita nikmati makanan sambil ngobrol kan enak gitu. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Arsip Menyapa. Arsip, arsip, kita semua butuh arsip. Arsip, arsip, menjaga merawat kita. Arsip itu hidup kita. Bagaimana dengan aku terlanjur mencintaimu yang datang beri harapan lalu pergi dan menghilang tak terpikirkan olehmu hatiku hancur karenamu tanpa sedikit alasan lalu pergi dan menghilang takkan ku terima cinta sesaatmu. Koncok roncong yo luar biasa yo. Luar biasa kali. Wah ini rumahku jadi rame ada Rame. koncok roncong terus sih. Bapak Rete, tadi kan saya udah nanya-nanya nih sama Bu Ana, Bu Bu Ana. Ibu Tusti. nasi goreng. Nasi goreng, Pak. Bapak nasi goreng atau Mbak mie goreng? Mie ayam. Bapak mie ayam. Yakin bapak mie ayam? Yakin. Yakin nggak pangene? Apa toh? Kamu tuh apa? Apa nih? Iya, bawa makanan kok meng siji. Ini sama buang sampah. Bu. Oh, iya. Tapi mampir lewat sini dulu ya. Benar toh, ini kan mumpung ada tamu-tamu, aku mau nanya dulu sama Bu Ana. Bu Ana, Itu anggarannya dari mana Bu untuk kan namanya arsip kan butuh dana Butuh ya. dana toh. Butuh dana. Ini pripun Bu anggarannya? Nggih kira-kira nek anggarane kathah kan ngagem MC ngoten lho, Bu. Loh.
Maton. Pripun Bu? Jadi kita sebagai lembaga yang harus menyelamatkan arsip, yang tentunya tidak boleh stagnan. Jadi karena yang sesuai amanat undang-undang itu kita harus menyelamatkan arsip dari lembaga negara, pemerintah daerah, perusahaan, kemudian organisasi politik, kemasyarakatan, bahkan perorangan sebagai tokoh-tokoh itu. Bisa perorangan ya Bu ya? Bisa. Sebagai tokoh Pak RT juga tokoh kan? Iya, punya dokumen banyak iya. gitu Pak. Amplop-amplop kondangan itu. Ya. Ajeng Oh dia. ya kalau Nah, mumpung ada Ibu dari Dewan, saya pribadi dan mungkin lembaga tetap membutuhkan dukungan dari Ibu untuk anggaran yang memang harus diberikan oleh Ibu untuk kegiatan yang tadi banyak sekali Bapak. Kita harus mengakuisisi ya Mbak dari banyak tempat begitu. Nah, mumpung ada Bu Tuti, Ya, ya. ditanyain Tapi itu aja. tugas dari Komisi D ya Bu ya, untuk Iya. terkait kearsipan itu. Monggo. Kalau dari dukungannya sendiri, apalagi masalah anggaran itu pripun Ibu? Iya, jadi ini kan sudah mendekati tahun 2024 ya. Ini kan kita sebentar lagi mau membahas rancangan anggaran murni untuk 2024. Ya nanti monggo BPAD itu membuat sebuah perencanaan, apalagi tadi saya bisik-bisik dengan Pak Yenuri, katanya untuk arsip yang 2019 ya Pak. Itu kita akan membukukan supaya itu menjadi arsip yang memang punya sejarah untuk kemungkinan dengan teman-teman parpol. Biasanya teman-teman parpol itu membutuhkan arsip yang tahun-tahun lalu ya Pak ya, kaitan dengan data. Kemudian karena saya ini adalah produk dari sebuah Kegiatan memilih. kegiatan beliau berdua ini, kan kadang-kadang saya juga butuh pemetaan toh. Misalnya data saya di sini hilang, HP-nya hilang, Oke. tentu saja nanti backupnya dari teman-teman KPU sama teman-teman dari arsip ini. Baik, jadi kalau Tapi misalnya insya Allah full, datanya tidak, data dan handphone tidak akan hilang Bu. Oh iya. Karena yang sering ngambil jadi RT. Saya ngambil datanya, bukan ngambil handphonenya. Oh, kamu jangan underestimate sama Pak RT. Jangankan HP lodong aja hilang gimana kan? Pak Zainuri, mungkin kan kita mendekati tahun 2024. Cepet loh ya kan tahun 2024. Nah, ini kesiapannya seperti apa dan kolaborasi yang sudah dijalankan ini seperti apa, Pak? Baik, untuk persiapan pemilu 2024 memang persiapan kita mungkin sudah 70% ya dari proses pendaftaran dan verifikasi partai politik sudah dilaksanakan. Kami punya banyak arsip ya berkaitan dengan itu, tapi memang yang nanti permanen itu adalah yang dikeluarkan oleh KPRI karena keputusan penentuan peserta pemilu itu oleh KPRI. Jadi ada beberapa SK penetapan peserta pemilu partai politik peserta pemilu, kemudian pengundian nomor urut, ya, kemudian DPD juga ada SK-nya. Nah, kemudian setelah itu ada pemutaran data pemilih berkelanjutan ya. Jadi masyarakat saya kira sudah semuanya memahami bahwa proses pemutaran data pemilih banyak masyarakat yang sudah terdaftar ya. Nah, tentu nanti bisa ngecek di DPT online. Jadi ketika cek DPT online memasukkan nick-nya, apakah nanti terdaftar atau tidak. Tentu ini saya kira penting ya. Kemudian proses pemetaan daerah pemilihan ini juga kami punya beberapa arsip yang saya kira penting untuk untuk ke depan ya. Karena di DIY itu kan perubahan dapil ini sepertinya sudah agak lama, sudah hampir 15 tahun tidak berubah. Mungkin kalau kemarin penataan tidak berubah, kemungkinan besar di pemilu 2029 itu ada perubahan dapil ya. Karena perkembangan jumlah penduduk itu dinamis ya. Ini kemudian yang terakhir kami sedang melakukan proses penetapan DCS sampai ke DCT. Jadi daftar calon sementara ini yang anggota DPR, DPRD dan DPRD Kabupaten Kota ini sudah kita umumkan tanggal 19 sampai 23 Agustus yang lalu ya. Dan tentu masyarakat sudah memahami data-data itu. Penetapan DCS ini bagian dari arsip juga yang memang harus kita arsipkan dan retensinya nanti 5 tahun baru kami serahkan ke arsip daerah. Nah terakhir ini jadi kami masih memproses untuk masukan masyarakat sampai nanti kami akan tetapkan DCT, daftar calon tetap anggota DPR, DPR Provinsi dan Kabupaten Kota, termasuk DPD, ini tanggal 3 November 2023 ini. Sehingga
waktu yang pendek ini 5 bulan kita akan menyiapkan pasca DCT sudah ditetapkan, kemudian DPT ditetapkan, kita akan memproses logistik pemilu. Nah ini logistik pemilu ini yang banyak arsip nanti. Betul. Karena mengingat waktunya cuma 5 bulan ya Pak ya. Ke April ya kalau tidak salah ya. Nah, Berarti itu. untuk Februari. Oh ya, Februari. 14 ya. Februari. Tanggal 14 nomor. Februari. Ya. Februari. Nah, makanya ini jadi kalau kita bilang kejar-kejaran sama waktu ya Pak ya. Kayaknya tuh masih tahun depan tapi cepet banget gitu ya. Nah mungkin kita juga penasaran Bu Ana terkait dengan tantangannya ketika mengarsipkan suatu kegiatan pemilu ini apa sih Bu yang paling besar tantangannya sampai saat ini? Kendala. Kendala tantangan. Kendalanya. Jadi kita itu kan hanya sebagai penerima ya. Pada saat OPD, instansi itu menyerahkan arsip ke kami begitu. Nah pada saat arsip itu masih dinamis, itu kadang-kadang kontrolnya rendah begitu ya. Karena pada saat arsip dinamis itu 5 tahun ada di KPU misalnya untuk beberapa arsip yang bersejarah, itu kan semua dikendalikan di KPU. Nah kami tidak bisa kemudian langsung meminta begitu. Nah itu yang 5 tahun diselamatkan di OPD di instansi masing-masing itu yang kami mohon dengan sangat untuk betul-betul dijaga jangan sampai ada yang hilang begitu. Sehingga pada saat retensinya habis nanti diserahkan ke tempat kami, semua yang kami terima itu utuh perjalanannya itu lengkap begitu. Harapan kami begitu. Mungkin Mbak, jadi kita kan sudah ada MOU dengan gubernur ya, kemudian secara teknis nanti dengan beberapa OPD masuk dengan arsip daerah kami sudah kerjasama. Nanti mungkin tidak menunggu retensi, tapi kami minta pendampingan dari DPRD untuk menata arsip sebelum nanti diserahkan. Karena penting kan, kalau kami kadang mengelola sendiri kan karena pas banyak kegiatan tidak memungkinkan, sehingga nanti mungkin di tengah perjalanan kami butuh bantuan dan pendampingan dari DPRD untuk menata arsip. Oke, jadi kalau udah kolaborasi gini kan niscaya apa yang menjadi PR-nya ini bisa terselesaikan ya Pak ya. Karena membayangkan arsip itu wah bentuknya kan banyak ya Pak ya. Dan tentunya juga diusahakan mulai dari tahun 51 sampai dengan sekarang arsip ini bisa terjadikan dengan utuh. Karena itu bisa menggambarkan sejarah demokrasi di Indonesia khususnya di Yogyakarta gitu. Biar untuk edukasi anak-anak sekarang itu juga mudah ya Bu ya. Iya betul, jadi bisa aksesnya. Ya. Aduh, Mas sebenarnya saya itu pengen ngobrol banyak banget sama tamu-tamu hari ini, tapi apa daya waktunya sudah habis. Gak apa-apa ya, nanti kita habis ini lanjut ngobrol ya. Kita ngobrolnya arsip saja Bu, jangan ngobrol banyak. Nanti bebek bareng. Bukan itu maksudnya. Tapi yang jelas kami juga mengucapkan terima kasih tentunya untuk Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih juga untuk Bu Ana, Bu Tusti, Pak Zainuri, terima kasih banyak. Ya nanti kita ngobrol di lain waktu ya Pak Rete, Mas Pur ya. Nah kami juga mengucapkan terima kasih sekali lagi juga untuk teman-teman dari Konco Keroncong. Thank you, terima kasih. Terus juga tempat yang istimewa rumah kita. Ini ada Dalom Punokawan Resto ya. Pemirsa terima kasih sudah hadir, sudah menyaksikan untuk arsip penyapa kali ini. Dan terus saksikan arsip penyapa di episode berikutnya. Akhir kata saya Irin Anggun. saya Yudhya Fuad. Rizky Panjang. Pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Mari kita semua mengenal bersama-sama arsip penting untuk semua. Arsip itu hidup kita. Manusia hidup di dunia
asik itu hidup kita, asik itu hidup kita.